kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa zurriyyati wa sallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, tidak terasa kita telah hampir sampai di penghujung bulan Ramadan, yang mungkin beberapa saat lagi Ramadan akan berakhir. Tetapi bukan masalah Ramadan itu telah akan pergi atau telah pergi meninggalkan kita nanti ketika Hari Raya Idul Fitri yang ditandai dengan gema takbir berkumandang di mana-mana, terutama di masjid-masjid terdekat di tempat kita bertempat tinggal. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, ada dua hal yang pasti akan terjadi pada diri seorang hamba yang beramal ketika di bulan Ramadan dengan penuh ketakwaan, dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kehusyuan, bermunajat. Ibadah kita tidak ternilai di bulan Ramadan tersebut. Ibadah kita di bulan ini, di bulan Ramadan yang mulia, tidak ternilai pahalanya. Bahkan jika kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan mendapatkan yaitu malam yang lebih baik daripada beribadah selama lebih dari 1000 bulan, itulah yang paling didambakan, yang paling diharapkan bagi seorang hamba yang mampu beramal dan diberikan berkehidupan di bulan Ramadan ini. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman, saya pribadi mengucapkan jika selama teman-teman yang berinteraksi secara langsung ataupun yang tidak langsung kepada saya merasa banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ketika kita telah sampai di hari raya nanti atau hari raya Idul Fitri, kita mampu menjadi pribadi yang bertakwa, bersih sebagaimana bersihnya kita sehabis lahir atau dilahirkan dari perut ibunda kita masing-masing. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman, dua hal yang pasti terjadi pada setiap hamba yang berkehidupan di bulan Ramadan ini dan melakukan amalia di Ramadan ini. Yang pertama adalah Ramadan akan meninggalkan dia ataupun dia yang akan meninggalkan Ramadan. Yang pertama, Ramadan meninggalkan kita itu sudah pasti, karena setiap perjumpaan pasti ada perpisahan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian, dan akan dilihat daripada masing-masing diri kita yang berkehidupan, diuji dengan kehidupan dan kematian itu. Siapa yang paling ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Ramadan pasti meninggalkan kita, mau tidak mau. Karena kita memulai pasti akan ada akhirnya. Tetapi harus ada yang kita cemaskan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hingga menjelang hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini, apakah kita telah mendapatkan tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya amaliyah kita selama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita telah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan kita termasuk di dalam sebuah hadis Nabi yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin min siyamihi ilal ju'." Banyak dari sekian orang yang berpuasa di bulan Ramadan, atau sekian banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan dahaga saja. Dan banyak juga orang yang bergadang, rubba qa'imin min qiyamihi. Banyak orang yang bergadang atau bangun qiyamul lail untuk salat malam tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah salat malamnya tersebut kecuali hanya ngantuk dan bergadang saja. Teman-teman sekalian yang beriman dimanapun berada, tentunya kita sebagai hamba yang bertakwa, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan perkara-perkara yang halal. Ketika nanti telah masuk ke dalam bulan Hari Raya Idul Fitri, tentunya kita mampu meninggalkan yang haram karena kita telah berlatih meninggalkan yang halal di siang harinya. Ramadan meninggalkan kita, bagian yang pertama sudah pasti akan terjadi pada diri kita. Apakah kita tidak merasa sedih dengan berakhirnya Ramadan? Setidaknya ada perasa penyesalan yang mungkin kurang maksimal di bulan Ramadan ini. Tetapi inilah kita, hamba yang memang banyak kekurangan. Allah mengetahui itu semua. Dan kita bisa memaksimalkan, membuktikan bahwasanya kita tidak berhenti di perjuangan Ramadan saja. Syawal nanti datang, Allah sudah menyediakan menu-menu beragam amalan yang bisa kita kerjakan. Di antaranya nanti adalah berpuasa di bulan Syawal. Yang kedua,
kita yang meninggalkan Ramadan inilah yang paling celaka. Jika Ramadan meninggalkan kita, maka amalia yang kita kerjakan selama Ramadan itu masih berbekas nanti ketika telah memasuki bulan Syawal hingga kita sampai ditemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan di tahun berikutnya jika kita memang masih diberikan berkehidupan. Namun jika kita meninggalkan Ramadan, maka ketika bulan Syawal telah datang, nafsu syahwat sudah diuji kembali, melepaskan semua yang tertahan selama 1 bulan penuh. Inilah yang akan menjadi ciri-ciri orang yang merugi di bulan Ramadan ketika Ramadan itu telah berakhir, yaitu ia meninggalkan Ramadan tanpa meninggalkan jejak sedikit pun, baik itu tilawah Quran, sholat malam, qiyamul lail, ataupun amaliyah lainnya, terutama membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua yang masih diberikan kehidupan hingga di ujung Ramadan ini, sebelum memasuki Hari Raya Idul Fitri, marilah kita membuka hati kita masing-masing untuk saling memaafkan. Yang terdekat bisa kita saling mengunjungi, yang terjauh kita bisa sapa lewat media sosial. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, golongan yang bertakwa. Terakhir dari saya pribadi, 2 hal tadi hendaklah disimak dan kita introspeksi pada diri kita masing-masing. 2 hal tadi, apakah Ramadan yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan Ramadan? Jika pilihan pertama yaitu Ramadan yang meninggalkan kita, namun amalan kita selama Ramadan itu tidak kita hilangkan atau masih ada bekas ketika Syawal telah tiba, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Namun jika sebaliknya, kita yang meninggalkan Ramadan ketika Ramadan telah meninggalkan kita, amalia kita ketika di bulan Syawal tidak terlihat sedikit pun bekas-bekas jejak kita beribadah di bulan Ramadan, baik secara puasanya ataupun baca Qur'annya ataupun qiyamul lail ataupun sholat tahajud, maka kita tergolong orang-orang yang merugi dan ada indikator ibadah kita selama puasa di bulan Ramadan dan ibadah lainnya tidak mendapatkan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Afu minkum, sumassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.